malam, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hari ini di KPK. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa hampir 19 jam. Dan ini adalah pemeriksaan pertama bagi Syahrul Yassin Limpo setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Jokowi angkat bicara soal penjemputan paksa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo usai ditetapkan sebagai tersangka. Jokowi minta semua pihak menghormati proses hukum yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun di kepolisian terkait penjemputan paksa mantan Mentan tersebut. Pemeriksaan karena akan menjenguk ibundanya yang sakit di Makassar. Ya, kita harus hormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang harus dijalani. Ada anggapan politisasi, Pak? Ada anggapan politisasi terkait penangkapan Pak? Apa hubungannya? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput semalam. Ya, pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa cepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada. KPK telah menahan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pemerasan dalam jabatan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. KPK temukan Syahrul menikmati belasan miliar uang setoran dari pejabat di Kementerian Pertanian yang ia pakai untuk keperluan pribadi. Nah, sudah ada pakar hukum TPPU, Yenti Garnasi. Bu Yenti, sore. Selamat sore. Bu Yenti, jadi ini untuk menelusuri aliran dana gratifikasi ke Syahrul Yassin Limpo, ini apa yang harus dilakukan KPK? Ya memang ini sekarang kan mestinya KPK sudah ada data dong dari PPATK juga ya. Karena misalnya ada pemberian mobil, cicilan dan sebagainya itu kan harusnya ada itu di PPATK, sudah bisa dilihat karena pembelian mobil, misalnya mobilnya saja, pembelian mobil 500 juta ke atas itu harusnya dealer mobil itu lapor kepada PPATK gitu. Harusnya seperti itu. Jadi pelaporan kewajiban pelaporan adanya transaksi 500 juta ke atas itu harus mulai digiatkan lagi gitu. Sekarang kan nggak, nampaknya kalau ada kasus baru cepat-cepat dicari. Padahal kalau mereka tidak lapor juga harusnya ada sanksi supaya tidak terjadi seperti ini ya. Bagaimanapun juga kan itu terjadi mungkin ya kalau nanti terbukti adalah menerima gratifikasi atau pemerasan. Nah, ternyata pemerasan dari pejabat-pejabat itu juga diambilkan dari anggaran negara, ya kan, anggaran negara yang sudah direalisasikan, yang itu diajukan secara markup, berarti kan kerugiannya di masyarakat nih, tidak dari para pejabat itu, tapi juga dari uang rakyat. Nah, ini kalau dibiarkan begini kan sudah sekian lama, sekian banyak kerugian negara. Maka sekarang harus diterapkan dengan TPPU, yaitu uang itu mengalir kemana saja kalau dikatakan bahwa untuk kepentingan. Gimana caranya untuk membuktikan TPPU-nya sendiri atau untuk menelusuri TPPU-nya, Bu Yenti? Karena kan sudah dibilang yang dipakai sekitar 13,9 miliar untuk bayar cicilan kartu kredit, pembayaran mobil mewah, Alphard. Iya, nanti itu kan itu yang bisa ditelusuri menggunakan transaksi bank ya. Siapa tahu ada juga yang lain-lain, itu kan kita mencarinya bukti bisa dari saksi, bisa dari siapa yang menerima, atau mungkin ditransferkan juga ke rekening yang lain, atau mungkin dari dari bukti-bukti LHKPN kan ada itu untuk membeli apa, terus kepemilikannya apa saja, minimal selama yang bersangkutan ini jadi menteri yang belakangan ini. Dan nanti akan dilihat kapan sih ada pengumpulan pengumpulan setoran. Kalau yang saya dengar di masyarakat itu istilahnya sudah mengepul, bikin pengepulan yang dikeluhkan. Sebetulnya dikeluhkan juga. Jadi kemungkinan masuk ke 12E pemerasan karena ada anak buah sana yang mengeluh mau nggak mau harus menyetor. Nah, itu jatuhnya bukan memberikan gratifikasi atau dapat gratifikasi atau suap menyuap, tetapi pemerasan, yaitu anak buah itu yang kemudian menurut media juga ya, ada amplopnya yang 100 ada nama-namanya, itu menandakan siapa yang menyetor gitu ya. Kemudian ada ya tiap bulan rutin gitu kan. Nah, itu didapat dari mana? Nah, itu kan korupsi. Kemudian diperas. Nah, begitu masuk untuk beli apa saja. Nah, ini telusuri semua. Yang niatnya TPPU adalah menelusuri uang hasil korupsi itu kemana, dan kemudian nanti terbukti
Ya. Nah, salah satu uangnya ini kan adalah digunakan untuk mentransfer ya, uang ini ke partai, katanya adalah untuk dana kebencanaan gitu. Nah itu gimana caranya memilah antara kepentingan partai atau mungkin kepentingan dari kader pribadinya sendiri, Pak Yasin? Ya gitu Mbak. Nanti kalau itu memang ke partai itu dia sebagai kader partai memang niat melakukan hal itu memberikan ke sana supaya nanti mungkin tetap jadi kadernya atau kan memang ada policy dari partainya gitu ya. Itu kan harus dilihat Itu bisa juga. diselidiki ya Bu ya? Bisa dong harusnya karena pendanaan partai itu kan ada aturannya. Ini juga apalagi nanti sebentar lagi pilpres ya, pilkada, pilpres, pileg itu ada sumbangan-sumbangan yang boleh dilakukan dari pribadi 1 miliar, dari apa korporat 7 miliar. Itulah itu kan harus KPU harus mulai udah siap-siap itu Bawaslu atau Tapi apa gini KPU-nya. Bu Yenti, pertanyaan berikutnya, kalau penerimanya kan kader misalnya atau pengurus kan nggak tahu ya ini uangnya dari mana, nah itu bisa kena pidana nggak? Kan tidak Ya, tahu. ya betul. Jadi gini, TPPU pasif itu dia menerima hasil kejahatan, tapi ada unsur subjektif yang harus dibuktikan, yaitu bahwa yang menerima itu paling tidak tuh patut menduga, bukan tahu, tidak harus tahu. Tapi kalau patut menduga itu sudah bisa kena. Patut menduga nanti dilihat berapa yang dikasihkan kepada kader partai itu gitu. Kalau memang jumlahnya sesuai dengan profilnya nggak terlalu besar misalnya kader kan tidak patut menduga gitu Baik. kan karena disangkanya itu wajar-wajar saja untuk ukuran menteri Oke. meskipun itu dari hasil korupsi tetapi kalau dari Baik. jumlahnya luar biasa harus dia juga sudah curiga Ya. tapi tetap diterima ya itu kena pasif. Jadi Oke. yang penting adalah untuk Artinya harus masih diselidiki lebih lanjut ya Bu ya? ya betul itu yang Baik. paling penting. Harus unsur subjektif itu harus penting ya. Oke. Jadi jangan sampai orang yang betul-betul tidak tahu ya tidak kena gitu Baik, kan. baik. Terima kasih Bu Yenti Garnasi untuk pandangannya di sore hari ini Kompas Petang. Sehat selalu Bu Yenti. Terima kasih. Usai jeda, saudara, 3 gudang barang bekas di Jalan Untung Suroparti, Semarang